Harus kita sadari betul bahwa kelak anak-anak kita lah yang akan menjadi para pemimpin dan pengelola bangsa ini. Mereka memimpin dan mengelola bangsa ini dengan keindahan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Untuk itu, kita harus membentuk pendidikan kita sesuai dengan fitrahnya, yakni pendidikan yang robani, agar kelak menjadi orang yang kokoh imannya, dinamis kreativitasnya, produktif dan bermanfaat bagi sesama. Dan kita juga harus tahu apa saja kira-kira yang membelenggu sistem pendidikan kita. Dalam buku ini, Insinyur Fajar Rahmat Soleh menjelaskan setidaknya ada 10 belenggu pendidikan yang ada di pendidikan kita. Pertama adalah mengkotak-kotakan. Seringkali kita mengajarkan kepada siswa didik kita yaitu bersaing, bukan bekerja sama, menekankan hierarki dan mengabaikan pentingnya komunitas, mengajarkan siswa untuk berpikir logis tapi lupa mengasah intuisi mereka, mengajarkan sekularisasi dan melupakan esensi dalam beragama. Belenggu yang kedua yakni membosankan, kaku, dan penuh dengan penekanan. Kesan serius dalam kelas memberikan suasana tegang dan membosankan. Seharusnya setiap pendidik memahami hakikat belajar, yakni proses mengambilan manfaat positif dengan cara variatif, fleksibel, dan menyegarkan. 3. Mengandalkan kekuatan verba kata-kata dan buku. Pendidikan adalah usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan anggotanya dan menyesuaikan anggota dengan kebutuhan budaya. Belajar akan lebih baik jika dilakukan dengan seimbang antara buku dan pengalaman, antara otak kanan dan otak kiri. Jadi, cara belajar yang baik bukanlah mendengar guru berbicara dan terus memandangnya, tapi biarkan anak-anak mengalami sendiri sehingga mereka tahu, tapi juga mereka bisa melakukannya terhadap apa yang kita ajarkan. Yang keempat, menggiring orang untuk bersaing. Kita harus mengakui bahwa bersaing memang banyak baiknya, namun berbahaya bila kita melupakan mengajari anak-anak kita bagaimana caranya bekerja sama. Dengan bekerja sama, kita berharap kelak mereka tidak menjadi orang yang individualistik. Kelima, mengandalkan peralatan pendidikan. Seringkali kita menilai peralatan yang canggih di sekolah bisa dikatakan sebagai sekolah yang baik, padahal sarana dan peralatan yang ada merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi proses dan kualitas pendidikan. Di luar sana masih ada variabel lain seperti kualitas guru, sistem dan metode pendidikan, lingkungan sekolah yang sehat dan juga kondusif. Keenam, cenderung satu arah. Terlalu banyak dominasi seorang guru dapat membuat seorang anak menjadi tidak leluasa untuk merepresikan bakat dan kemampuannya. Seharusnya kita mendidik mereka dengan menjadikan mereka seorang penggagas, pencipta, penemu, atau latih mereka agar memiliki kemampuan memecahkan suatu permasalahan. Ketujuh, tujuan evaluasi pendidikan lebih menekankan aspek kognitif. Kedelapan, gaya evaluasi yang bersifat kontrol. Gaya evaluasi di sekolah-sekolah umumnya bersifat kontrol, mengamati, dan memata-matai. Namun sayangnya tidak dikemas dengan gaya dan suasana mengasuh. Mengasuh ini sangat penting agar nanti anak-anak kita merasa nyaman dalam belajar dan tidak belajar dalam perasaan cemas. 9. Sarana pendidikan yang terputus. Tahapan dalam proses pendidikan sangat menentukan hasilnya. Tahapan yang dimaksud yakni mulai dari tahapan pembentukan, yaitu pengenalan, pemahaman, dan melalui pelatihan. Namun sayangnya, sekolah-sekolah yang ada di kita pada umumnya mereka hanya kuat melalui tahapan pengenalan dan pemahaman saja, tanpa dilengkapi tahapan-tahapan pelatihan. Padahal, tahapan pelatihan sangat penting agar apa yang kita didik atau apa yang kita ajarkan bisa melekat dengan kuat dalam kehidupan anak-anak kita. 10. Serangan budaya hedonis yang bertubi-tubi. Setiap hari kita dan anak-anak kita mendapatkan jam pendidikan informal yang jauh lebih lama dan lebih dipengaruhi oleh media televisi. Apa yang mereka lihat di layar jauh lebih banyak menunjukkan gaya-gaya kapitalis dalam hidup dan semakin membuat anak-anak kita tidak memiliki kecerdasan sosial. Oleh karena itu,
Seharusnya pemerintah bersama insan pendidikan perlu segera melakukan koreksi tuntas atas tayangan-tayangan yang ada di televisi, agar tayangan televisi bisa menjadi penguat upaya pendidikan,